Pemimpin dalam Islam harus ada, tidak boleh tidak ada pemimpin. Hadis Nabi SAW tentang masalah janganlah 2 atau 3 orang di antara kalian safar perjalanan kecuali sudah menunjuk salah satu dari kalian menjadi pemimpin. Di safar 2 orang atau 3 orang harus salah satunya tunjuk, kamu jadi amir safar. Sunnahnya begitu. Padahal cuma safar biasa, keputusan di tangan dia. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang istirahat-istirahat, dan yang lainnya wajib patuh. Kemudian kita juga tahu dalam sholat ada pemimpin. Berjamaah lebih besar pahalanya daripada sendirian. Dalam jihad harus ada pemimpin dan harus dipatuhi. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin satu pasukan, di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi yang senior nih. Tapi Nabi SAW menunjuk dia. Apa sebabnya? Ulama hadis membahas mengatakan Abu Bakar sama Umar terkenal dengan kesolehannya. Tetapi yang menjadi pemimpin di kancah peperangan butuh seseorang yang memang ahlinya di bidang itu. Dan Nabi SAW melihat Amr bin As adalah ahli strategi perang. Walaupun dari sisi kesolehan lebih jelas Abu Bakar dan Umar di atasnya. Kasus yang lain Nabi SAW pernah menunjuk Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun, untuk memerangi beberapa suku Arab yang mulai mengikuti nabi-nabi palsu. Yang terjadi adalah di dalam pasukan ada Abu Bakar dan ada Umar. Tapi Usama bin Zaid 17 tahun dipilih oleh Nabi SAW. Apa sebabnya nih? Ternyata Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain. Kalau seandainya satu perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makna yang lain adalah pilihlah orang yang tepat. Kasus rumah tangga, istri dan suami. Suami diangkat jadi pemimpin. Kan bisa saja dua-duanya jadi pemimpin kalau emang harus ada 2 misalnya. Dan selalu satu. Pasti satu. Pimpinan negara, pimpinan yayasan, ormas lah, apa saja. Harus 1 orang. Kalau 2 ini udah bentrok nih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu sifat Allah yang Esa. Maka Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau kana fihi ma alihatun illallaha lafasadata." Kalau alam semesta ini ada Tuhan yang lain selain Allah, maka akan kacau semuanya, akan berantakan semuanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wala dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dum ala ba'd." Kalau ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu masing-masing akan membawa ciptaan-ciptaannya dan masing-masing akan menyerang satu sama yang lain. Memang harus ada pemimpin dan sifatnya satu, harus dipatuhi. Yang kita masuk setelahnya teman-teman sekalian, setelah pentingnya pemimpin dalam Islam adalah kriteria pemimpin dalam Islam. Ada 3 kriteria mutlak, kecuali poin pertama kalau kita minoritas. Syarat pertama pemimpin wajib muslim, tidak boleh non muslim, harus muslim, tidak bisa non muslim, terutama di wilayah yang mayoritas muslim kayak kita di Indonesia. Seringkali ada orang mengatakan bagaimana mempertemukan antara non muslim yang adil dan baik dengan orang muslim yang buruk. Ya Anda keliru. Masa dipertemukan antara non muslim yang pintar dengan muslim yang bodoh? Nggak bisa. Adil lah. Pertemukan antara non muslim yang pintar dengan muslim yang pintar. Banyak. Kitanya yang salah. Kira-kira di mana salahnya ya Ustaz? Kalau saya pribadi ya, ada orang tidak setuju silahkan, hak Anda. Tapi dengarin dulu. Apa maknanya demokrasi teman-teman? Siapa yang banyak suaranya, dia yang menang. Mau dia konyol, mau dia pintar, mau dia bodoh, pokoknya suaranya banyak menang. Kira-kira bagaimana tuh? Seperti kasus misalnya karena dia bisa nyogok, karena dia bisa bayar dan sudah jadi rahasia umum. Kalau ada orang jujur pasti kalah tuh. Orang yang tidak jujur yang naik. Dia bayar, dia lolos. Di Indonesia pilpres, pilkada, apalah, depan mata dikirim cuplikannya, ini jeblosin sendiri, palsuin surat, macam-macam. Masyarakat dilatih menipu. Saya sudah sering dengar tuh kalau lagi ada pilpres, pilkada di masyarakat kita, nanti kalau calon ini datang ambil aja. Duitnya kan dikasih tuh. Calon yang kedua datang terima juga. Ya kami akan pilih Anda. Pas jeblos kita nggak tahu jujur atau enggak nih. Dalam Islam tidak pernah kita temukan. Coba Anda cari satu pun riwayat. Pernahkah dalam Islam dilibatkan seluruh masyarakat untuk memilih raja atau khalifah? Nabi SAW pada saat itu jelas Nabi jadi pemimpin. Waktu Abu Bakar jadi pemimpin, siapa yang tunjuk Abu Bakar? Nabi SAW. Pemimpin menunjuk pemimpin. Yang adil, yang baik, menunjuk yang adil dan baik. Nabi SAW memberikan isyarat Abu Bakar adalah orang yang terbaik karena beliau mengatakan dalam hadis sahih, tidak ada manusia menginjakkan kakinya di muka bumi lebih baik, lebih afdal
setelah para nabi dibandingkan Abu Bakar. Kalau ditimbang satu timbangan, imannya Abu Bakar dengan keyakinan dan imannya umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, maka tetap imannya Abu Bakar lebih berat. Bukan fisiknya pada saat itu, karena Abu Bakar sangat kurus radhiyallahu anhu. Karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dipilih. Abu Bakar nunjuk Umar bin Khattab, saya memilih untuk kalian Umar bin Khattab karena bagi saya dia adalah orang yang paling memahami halal haramnya Allah. Orang pintar memilih orang pintar. Yang kacau, yang anda khawatirkan kalau dasar pemimpin sudah bodoh, nah nanti dia pilih pemimpin bodoh juga. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau dari awal kita sudah pilih orang yang cerdas, orang yang pintar, nggak ada masalah. Berapa miliar teman-teman sekalian biaya yang dipakai untuk pilkada dan pilpres itu? Anda tahu berapa tuh? Kalau itu dipakai untuk biayai janda-janda yang susah di pinggir jalan, orang susah itu banyak tuh, setiap 4 tahun 5 tahun sekali itu luar biasa. Umar bin Khattab dipilih, Abu Bakar nunjuk, mereka pilih. Karena yang milih orang yang baik. Makanya dari awal pilih pemimpin baik dulu, nanti dia yang kita suruh tunjuk. Atau panggil 10 orang, 20 orang, profesor-profesor, orang-orang pintar di kampus banyak tuh. Kumpulin, suruh mereka yang milih. Biayanya lebih hemat, orang-orang cerdas memang wajar mereka memilih, orang bijaksana yang jujur, ada di Indonesia banyak. Allahu alam. Harus muslim pertama, yang kedua, ini idealnya, tapi ini juga hilang di Indonesia. Harus yang jadi pemimpin itu alim ulama. Sekarang kalau ada dai, ada seorang alim ulama muncul di kancah politik, disorotin, kenapa tuh? Terus kalau bukan dia mimpin, siapa yang mimpin anda? Orang yang tiap malam di diskotik, yang izinkan diskotik dibuka, atau yang terima kerjasama dengan orang non muslim, atau banyak hal yang kita tidak senang, atau pada saat terjadi sedikit masalah umat Islam disorotin lalu mereka ikut-ikutan. Nah memang tidak faham. Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW karena alimnya, Umar dipilih karena alimnya. Umar pun memilih 6 orang sahabat yang masuk surga, semuanya dimasukkan dalam ruangan dan disuruh pilih, dipilihlah Uthman yang terbaik. Setelah Uthman meninggal, sahabat memilih Ali bin Abi Thalib. Begitu terus mereka memilih orang-orang yang paling baik, dan tolok ukurnya karena faham halal haramnya Allah. Mungkin dia tidak ngerti administrasi, Ustaz. Baik, jangan cari alim yang cuma tahu masalah halal haram. Ada alim ulama yang semua bidang ditanya dia bisa. Apa kita nggak punya sistem yang rapi? Coba baca buku-buku, banyak buku-buku Islam masalah itu, yang menjelaskan bagaimana cara pengaturan administrasinya, militernya, semuanya rapi, ada kok dalam Islam, lengkap. Kita cari alim ulama yang begitu, ada. Di Indonesia ini saya tahu ada kiai-kiai yang luar biasa, santrinya sampai ribuan, umumnya semua hafal Quran, ibadahnya luar biasa, tokoh masyarakat di sekitarnya, orang-orang susah dibantu, banyak. Ini contoh sedikit, ditarik ke negara ini luar biasa hasilnya sebenarnya. Tapi bagi kita kayaknya ganjil deh kalau seorang alim naik ke situ. Untuk apa fungsinya nabi-nabi diutus teman-teman sekalian? Petunjuk bagi manusia kan, menjadi pemimpin buat mereka. Kan itu fungsinya nabi-nabi ya. Apa kata Nabi SAW? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Artinya setelah nabi meninggal harus alim ulama yang memimpin kita. Karena mereka paling tahu mana halal haramnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Waqqas diutus oleh Umar bin Khattab menjadi pimpinan perang, lalu didampingi oleh orang-orang yang memahami administrasi, sahabat-sahabat yang memahami tentang masalah pengaturan jizyah, upeti, pengaturan alokasi ghanimah, kemudian bagaimana hak-haknya orang-orang muslim yang tidak mau masuk Islam, bagaimana membidik mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam, dan seterusnya, lengkap, ada semua. Tapi di sini alim ulama memang harus begitu, sehingga tidak ada kita khawatirkan. Maaf, ini yang saya bahasakan alim ulama yang benar, bukan alim-aliman nih. Di Indonesia ini banyak alim-aliman, waduh luar biasa. Pak Haji, Pak Kiai berputar di situ. Padahal ini subhanallah kiainya kukunya panjang, istrinya kadang-kadang tidak pakai jilbab. Banyak kacau balau ini. Banyak orang gelarnya kiai, doktor, profesor, tapi kalau kita lihat seperti gentong kosong. Macam-macam, ngomongnya sudah ngelantur kemana-mana. Tapi karena profesor, doktor dan ini ya sudah. Teman-teman, kita butuh kriteria pemimpin, alim, ulama yang benar. Hafal Quran 30 juz, hadis-hadis Nabi dihafal sama dia, kisah-kisah sahabat, kisah tabi'in, orang-orang saleh, ditanya hukum apapun dia bisa jawab. Nah ini dia, ada di Indonesia, bukan tidak ada. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi, wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Nabi nggak pernah mewariskan dinar dan dirham, bukan jabatan, bukan kerajaan. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian hidupnya yang sangat banyak. Emang harus mereka yang tampil itu. Yang ketiga, kriterianya tidak boleh mengejar jabatan itu, dan visi misi disampaikan setelah dipilih. Abu Bakar setelah dipilih baru ngomong di atas mimbar,
Wahai muslimin, saya telah dipilih, diberikan amanah. Apa yang sesuai dengan hukum Allah, dukunglah. Yang tidak sesuai, ingatkanlah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah, dan taatan pada saya kalau saya taat pada Allah. Kalau saya durhaka sama Allah, tidak ada ketaatan pada saya sama sekali. Visi misi disampaikan. Visi misinya adalah kepatuhan kepada Allah SWT. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya khutbah setelah dipilih. Nggak ada sebelumnya tuh gembar-gembor janji, semuanya dusta, kemudian tidak dijalankan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, demi Allah kami tidak akan pernah memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya. Emang dicari orang yang justru kalau dikasih dia nolak tuh. Ada orang di Indonesia disodorin nggak mau. Enggak, saya jadi penasehat bisa. Orang seperti ini mesti kita cari ini. Ada kalau mau. Kenapa tidak pemerintah aja yang bentuk tim, kemudian 10-20 orang saja dari orang-orang yang dianggap tokoh nasional yang cerdas, yang pintar, kumpulin, suruh mereka yang tunjuk tuh. Ini kriterianya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Belum lagi presiden dalam Islam, pemimpin dalam Islam itu harus bisa menjadi imam 5 waktu sholat di masjid jami'. Jadi presiden itu harus sebenarnya idealnya di Istiqlal subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Harusnya. Nabi SAW jadi imam sampai mati. Abu Bakar jadi imam sampai mati. Umar jadi imam sampai mati. Uthman, Ali, semua jadi imam sampai mati. Memang harus begitu. Seperti itulah. Nah ini yang hilang. Kita bicara sekarang kriteria pemimpin dalam Islam ya. Ini kita bicara dalam luang lingkup Islamnya. Kita tidak bicara secara umum. Ini harus ada teman-teman. Kalau mau negara ini kita jadi aman, jadi baik, maka harus dengan hukum Allah SWT dan dengan cara seperti ini.